volume kontrol tadi, maka hukum pertama termodinamika itu dinyatakan dalam statement pernyataan bahwa laju penambahan panas ke volume kontrol dari sekitarnya dikurangi laju kerja yang dilakukan oleh volume kontrol pada sekitarnya sama dengan laju energi keluar kontrol volume yang disebabkan oleh aliran massa fluida dikurangi laju energi masuk ke dalam kontrol volume oleh aliran fluida ditambah dengan laju akumulasi energi di dalam kontrol volume. Oleh karena itu, untuk hukum termodinamika 1 bila dinyatakan pada volume kontrol umum ya ininya. Ini seperti pada neraca massa makroskopik, kita akan mengambil permukaan kontrol kecil di sini ya. Jadi di sini akan kita coba bagaimana menyatakan hukum termodinamika pada volume kontrol umum dengan mengambil elemen diferensial dA pada volume kontrol ya, atau pada permukaan kontrol ini. Jadi laju penambahan panas ke dan kerja oleh volume kontrol, jadi ke laju panas penambahan panas ke volume kontrol dan kerja oleh volume kontrol akan dinyatakan dalam dG per dt sama dengan dW per dt ya. Kalau ini adalah untuk kerja, di sini adalah untuk perubahan atau penambahan panas itu. Sehingga laju energi yang meninggalkan kontrol volume melalui elemen diferensial dA itu akan dinyatakan dalam persamaan ini, di mana laju efflux energi ini sebenarnya adalah merupakan laju energi yang keluar dan masuk. Ini adalah bentuk daripada energi spesifik. Sedangkan di sini bisa kita lihat merupakan laju daripada massa dari kontrol volume melalui elemen diferensial atau kontrol permukaan kecil dA itu. Nah, ini adalah merupakan energi yang mana di dalam ini kita menggunakan ya satuan entalpi, di mana karena di sini adalah energi yang berhubungan dengan kondisi termalnya, sedangkan di sini adalah energi kinetik yang berhubungan dengan kecepatan, sedangkan di sini adalah energi potensial yang berhubungan dengan letak posisi di dalam suatu medan gravitasi. Kemudian kalau kita nyatakan sebagai bentuk laju energi ya neto, jadi yang melalui dA tadi itu akan dinyatakan dalam persamaan ini. Jadi di sini akan menggunakan bentuk persamaan lain sebagai dalam bentuk aljabar vektor ya, di mana di sini ada V volt ya dot n. Kemudian untuk laju akumulasinya, artinya di sini nanti kalau dinyatakan dalam persamaan ini akan menunjukkan bahwa ini adalah menyatakan laju energi yang masuk dan keluar dan masuk pada suatu sistem ya, atau pada suatu kontrol volume, sedangkan laju akumulasinya adalah dinyatakan dalam persamaan ini ya. Jadi ini adalah perubahan daripada energi dalam kontrol volume
per satuan waktu. Oke. Nah, di sini saya menekankan lagi bahwa energi yang ditransfer melewati batas sistem itu tanpa disertai transfer massa, ya. Ini adalah panas dan energi kerja, sedangkan panas per satuan massa yang ditransfer melewati batas sistem ke suatu benda itu adalah karena adanya perbedaan suhu, ya. Di sini G adalah merupakan panas per satuan massa yang ditransfer melewati batas sistem, artinya tidak disertai massa. Di sini adalah karena adanya gradien suhu atau beda suhu sebagai pendorong supaya terjadinya transfer panas itu. Nah, kemudian kerja ini adalah merupakan energi per satuan waktu yang nanti akan terdiri dari mechanical sub work, jadi kerja karena adanya poros yang berputar secara mekanis atau poros berputar, ya, ininya, dan juga akibat dari kerja tekanan volume itu. Sehingga kalau dinyatakan energi balan didasarkan pada hukum pertama termodinamika di sini, maka akan kita dapatkan bentuk persamaan overall energi balan makroskopik tadi, ya, ininya. Jadi ini adalah laju teplak neto, ya, yang artinya yang masuk dan keluar. Di sini adalah akumulasi, itu akan sama dengan Q minus WS, ya. Jadi ini adalah panas, di sini adalah kerja yang tadi dinyatakan di sini, ya, itu ini, ya. Nah, untuk aliran yang steady, jadi kalau sistemnya adalah steady state, sistem alirannya steady state, maka persamaan overall energi balan berdasarkan hukum termodinamika 1 tadi itu akan dinyatakan di sini, ya, karena ini steady state. Jadi di sini ada entalpi dari massa yang masuk pada kontrol surface 2 atau yang keluar, di sini adalah yang masuk, dan seterusnya di sini, maka akan kita dapatkan bentuk persamaan kalau ini dibagi dengan massa, ya, akan kita dapatkan bentuk persamaan di sini, ya. Jadi di sini adalah merupakan panas per satuan massa, dan di sini adalah kerja per unit massa. Kalau kita lihat di sini ada satu parameter di sini. Yang pertama ini, ya. Jadi di sini adalah merupakan nanti sebagai bentuk faktor koreksi energi kinetik. Nanti akan kita dapatkan itu. Ya. Nah, di sini adalah merupakan, ini adalah P kecepatan pangkat 3 rata-rata, ya, sini. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk di sini adalah merupakan kecepatan rata-rata kuadrat dibagi dengan 2 alfa, di mana alfa di sini adalah rasio daripada kecepatan rata-rata pangkat 3 dibagi dengan kecepatan rata-rata kecepatan pangkat 3 rata-rata, yang mana di sini adalah merupakan faktor koreksi energi kinetik. Sama yang terjadi halnya pada material balan, di sana juga ada faktor koreksi, ya, gitu ini. Sehingga dari faktor koreksi tadi
maka untuk sistem alirannya steady state, maka overall energi balannya akan dinyatakan di dalam persamaan ini ya. Di sini ada alfa, di mana alfa itu adalah merupakan faktor koreksi terhadap energi kinetik itu. Di mana di sini besarnya faktor koreksi ini adalah akan tergantung pada kecepatan aliran, artinya apakah alirannya laminer atau turbulen ya, itu ini. Ini adalah energi kinetiknya. Jadi kalau rho-nya konstan dan cosine alfanya adalah sama dengan 1. Kalau persamaan ini dibagi dengan massa ya, di persatuan massa, maka akan kita dapatkan persamaan ini. Dan di sini kita menggunakan faktor koreksi alfa ya. Yang tadi saya sebutkan di situ adalah di mana adalah besarnya alfa sebagai faktor koreksi itu adalah tergantung kepada aliran ya, apakah itu alirannya laminer, apakah itu alirannya turbulen ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa ada distribusi aliran, jadi kecepatan lokal itu akan berubah terhadap luas penampang aliran. Ya. Oleh karena itu kecepatan sebagai fungsi letak pada luas penampang aliran itu akan tergantung pada alirannya ya. Apakah alirannya laminer, apakah alirannya turbulen ya. Ini adalah distribusi kecepatannya itu. Nah, kalau alirannya laminer, ternyata kita dapatkan faktor koreksi yang sama dengan pada aliran pada neraca massa ya, atau mass balance, itu besarnya alfa adalah sama dengan 0,5 karena distribusi kecepatan aliran laminer kalau kita masukkan di sini akan kita dapatkan besarnya faktor koreksinya adalah alfa adalah setengah, sedangkan untuk aliran turbulen di sini adalah karena distribusi kecepatannya di sini ada pangkat 1/7 gitu ya ininya, maka besarnya daripada faktor koreksi cukup besar, alfanya hampir mendekati 1, meskipun punya range sekitar 0,9 sampai dengan 0,99 ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau energi itu dinyatakan dalam bentuk energi mekanik ya, atau mechanical energy, di mana mechanical energy itu adalah merupakan suatu bentuk energi yang dapat berupa kerja ya, atau suatu bentuk energi lain yang dapat dikonversi langsung menjadi kerja gitu ya. Jadi ini nanti akan bisa dari sini nanti akan bisa mendapatkan suatu bentuk persamaan overall mechanical energy balance. Dari persamaan overall mechanical energy balance nanti kalau disimplifikasi akan kita dapatkan persamaan Bernoulli. Nah, mechanical energy sendiri akan meliputi kerja, ya. Ini yang bisa dikonversi menjadi kerja itu adalah energi kinetik,
energi potensial, kerja aliran atau pressure volume, dan kehilangan energi karena adanya friksi. Ya. Di mana di dalam persamaan energi balan, panas dan energi internal ini adalah menjadi parameter atau energi yang tidak mudah untuk dikonversi menjadi kerja karena hukum kedua termodinamika, ya. Nanti bisa dilihat bagaimana hukum kedua termodinamika, dan juga masalah efisiensi konversi panas yang tergantung pada suhu. Itu. Mana energi yang dikonversi menjadi panas atau internal energi adalah bentuk kerja, dianggap sebagai bentuk kerja yang hilang atau rugi-rugi dalam persamaan mechanical energi balan, persamaan mechanical di dalam mechanical energy yang disebabkan adanya resistensi gesekan terhadap aliran, ya, itu. Sehingga energi balannya akan dapat dituliskan dalam bentuk rugi-rugi yang dinyatakan dalam sigma F, di mana di sini adalah menunjukkan jumlah semua rugi-rugi karena friksi persatuan massa. Jadi karena adanya resistensi terhadap aliran persatuan massa, dan pada steady state, pada alirannya steady state, kerja yang dilakukan oleh fluida itu adalah dinyatakan dalam persamaan ini adalah integral daripada P dP jadi P pressure volume pada batas volumenya P2 dan P1 dan dikurangi ini, ya, rugi-rugi. Nah, ini yang perlu dicatat bahwa di sini adalah tidak sama dengan kerja yang diberikan terhadap fluida terhadap lingkungannya. Nah, di sini adalah termasuk juga pengaruh, tapi di sini adalah termasuk juga pengaruh daripada energi kinetik dan energi potensial. Oleh karena itu, untuk kasus ini, berdasarkan pada hukum pertama termodinamika, ya, akan kita dapatkan hubungan daripada, kita tahu bahwa entalpi itu adalah internal energi ditambah dengan pressure volume work, ya. Itu akan kita dapatkan di sini untuk entalpi akan menjadi persamaan ini. Jadi ini adalah perubahan energi karena perubahan volume, sedangkan di sini adalah energi karena perubahan tekanan, ya. Nah, kemudian kalau volumenya adalah merupakan, di sini menyatakan super densitas, ya, ini, ya, maka persamaan tadi akan bisa kita turunkan menjadi persamaan ini, ya. Nah, di sini akan bisa disimplifikasi lebih jauh bagaimana kalau fluidanya dianggap incompressible, ya, gitu. Ini, ya. Jadi suhu yang di sini, parameter di sini, itu energi yang berhubungan dengan perubahan tekanan, ya. Karena ini incompressible, maka persamaan mechanical energy balannya adalah menjadi persamaan berikut ini. Ini adalah karena energi kinetik, ini adalah energi potensial, ini adalah energi karena tekanan, di sini adalah rugi-rugi tadi, beberapa yang tidak bisa dirubah menjadi energi kerja itu diasumsikan akan menjadi masuk di dalam
suku sigma F atau rugi-rugi ya ininya. Oke. Sehingga kalau ini disubstitusikan dan kombinasi persamaan-persamaan tersebut akan kita dapatkan persamaan berikut ini ya tentunya. Jadi selanjutnya inilah akan kita dapatkan suatu bentuk persamaan daripada mechanical energi balan. Ini adalah untuk yang mana adalah incompressible, untuk fluida yang incompressible, di mana persamaan mechanical energi balan atau di dalam buku Jane-Koples disebut dengan overall mechanical energy balance di sini, itu akan disederhanakan atau bisa disimplifikasi apabila fluidanya adalah implisit. Ya. Jadi fluida ideal dianggap bahwa viskositasnya adalah sama dengan 0, dan oleh karena itu tidak ada mechanical energy yang ditambahkan di sini. Jadi WS-nya adalah sama dengan 0. Jadi di sininya adalah sama dengan 0 karena fluida implisit. Karena viskositasnya dianggap 0, di sini juga dianggap 0. Ya, tidak ada kerja atau ya kerja yang memberikan kontribusi terhadap mechanical energy, sehingga persamaan ini akan disederhanakan menjadi bentuk persamaan Bernoulli. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa persamaan overall mechanical energy balance ini juga disebut dengan persamaan Bernoulli ya, gitu. Tidak masalah. Yang penting yang perlu diketahui adalah kalau WS-nya di sini ya, artinya tidak ada mechanical energy yang ditambahkan, itu akan sama dengan 0, dan fluidanya itu adalah implisit, maka akan kita dapatkan bentuk persamaan ini. Ini yang saya sebutkan pada pembahasan terkait dengan fluid statik ya, intinya. Dimana dengan menggunakan persamaan Bernoulli ini nanti akan bisa digunakan untuk mengukur kecepatan aliran di dalam saluran pipa misalnya, terutama tinjauannya yang paling mudah adalah salurannya adalah dalam bentuk pipa, di mana dari prinsip-prinsip statika fluida itu kita akan bisa mengukur bagaimana perbedaan tekanan pada titik 1 dan titik 2 ya, itu diukur dengan prinsip-prinsip statika fluida yang kita ketahui biasanya adalah menggunakan manometer pipa U ya, atau ya menggunakan manometer pipa U. Ya tentunya dengan persamaan Bernoulli ini supaya bisa mengukur kecepatan aliran, maka diupayakan ada beda tekanan antara titik 1 dan titik 2 dengan merubah kecepatan aliran melalui perubahan penampang aliran ya, gitu. Jadi supaya di sisi kiri dan di sisi kanan itu sama ya ininya. Jadi kalau di sini dibuat lebih kecil, maka kecepatannya di sini akan dibuat lebih besar dengan
memanipulasi atau mengatur ruas penampang aliran itu. Ini ya. Nanti ada beberapa yang terkait dengan itu ya, mungkin tidak ada di dalam pembahasan ini, mungkin pada pengukuran aliran fluida pada chapter 3 mungkin ya. Itu aplikasi daripada statika fluida dan mechanical energy balance atau persamaan Bernoulli ya, itu ini ya. Jadi nanti bisa kita lihat pada pengukuran aliran fluida, kalau tidak salah, kalau di buku Jinkoplis di sini adalah ada pada chapter 3 yaitu subbab 3.2 ya. Di situ ada measurement of flow of fluid ya. Itu ada beberapa yang kemarin pada statika fluida saya tunjukkan. Ada yang menggunakan pipa pitot, ada yang menggunakan Ori-based meter, ada yang menggunakan venturimeter ya. Itu pada dasarnya adalah hanya merubah tekanan ya, itu ini. Tekanan pada titik 1 dan tekanan pada titik 2 dengan melakukan perubahan kecepatan aliran sehingga ada bisa menimbulkan perbedaan tekanan pada dua titik referensi yang kita gunakan itu. Nah, untuk yang tadi saya jelaskan ada beberapa contoh soal ya di buku Jinkoplis saja mungkin bisa nanti digunakan di dalam mechanical energy balance ya. Cukup banyak contoh soal yang barangkali nanti bisa didiskusikan. Yang pertama adalah contoh soal ya di 2.7 ya, 2.7 itu ada beberapa contoh soal yang terkait, yaitu mulai dari contoh soal 271 ya, itu ini ya. Tetapi saya lebih menekankan kepada yang berhubungan dengan transfer momentum yang nanti seperti yang bisa Anda lihat pada contoh soal di nomor 274 ya. Di sana nanti bisa dilihat bagaimana menentukan besarnya friksi pada suatu sistem aliran ya dari persamaan mechanical energy balance. Di sini ada suatu sistem di mana nanti menentukan berapa besarnya sigma F itu, misalnya begitu ya intinya. Kemudian juga pada contoh soal 275 ya. Nah, di situ akan contoh yang menunjukkan bagaimana menghitung atau mendesain suatu pompa. Dalam hal ini adalah menghitung berapa power yang dibutuhkan untuk memindahkan atau memompa fluida pada laju massa, rate massa tertentu, ya itu intinya. Apabila friksinya di sini sudah ditentukan, itu kira-kira ininya ya.
itu pada contoh 275 itu. Kemudian untuk persamaan Bernoulli itu ada contoh soal di buku Jeunes ya, 276 ya. Jadi di situ adalah untuk menentukan laju aliran dari berdasarkan pada pengukuran tekanan ya, itu ini ya. Juga ada contoh soal pada 2.77 ya, itu ini ya. Ya, baik, jadi nanti coba dikaji, dilihat contoh-contoh soal di situ ya. Di sini cukup banyak contoh-contoh soal dan barangkali materi ini yang terkait dengan overall energi atau mechanical energy balance ini nanti akan banyak digunakan di dalam mendesain pompa ya, terutama mendesain pompa yang untuk dalam hal ini adalah untuk incompressible fluid itu intinya. Mungkin nanti pada kuliah UTK 1 akan, tidak tahu kamu dapat atau tidak tahu, nanti pada kuliah operasi teknik kimia 1 yang terkait dengan materi fluid flow itu biasanya akan digunakan persamaan mechanical energy balance. Ya, baik. Nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Kusdianto ya, ininya mungkin bisa ditunggu. Dianya masih ada rapat ya, ininya. Tunggu sejenak barangkali, katanya tidak terlalu lama dan meetingnya juga mungkin secara online saja ya, itu. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan diskusinya, terutama masih ada pembahasan terkait dengan tugas kelas kemarin ya, itu ini ya. Katanya masih ada beberapa yang belum dibahas gitu. Oke, kalau gitu dari saya akhiri sampai di sini ya. Mohon nanti menunggu Pak Kusdianto sampai beliau hadir lagi di kelas ya, gitu ini. Oke, kalau gitu saya akhiri. Pak, ya, silakan. Izin saya tadi belum absen Pak, soalnya absennya ganggu Pak. Itu bagaimana Pak ya?